Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang ke-22 Kitab Mabadiul Fiqhiyah. Cara membacanya ya. Dan sekaligus keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditulis tadi halaman 22 yang atas. Sin, soal. Mata yajharu, baris yang ketiga ya. Mata yajharul musolli wa mata yusirru. Mata ing dalem kapan ya jaharu banterake sapa al musolli wong kang salat wa mata yusirru wa mata lan ing dalem kapan yusirru ngelirihake sapa musolli utawa sapa wong kang salat. Jadi kapan nanti waktunya membaca keras ketika masih membaca bacaan salat, dan juga kapan ketika harus membaca dengan suara pelan. Jawab, ya jaharu mbanterake sapa musolli. Musolli ini orang yang sholat ya. Orang yang melakukan sholat itu namanya musolli. Ya jaharu mbanterake sapa musolli fir rakaati ing dalam rakaat al-ula kang pertama atau kang awal, wasaniyati lan rakaat kang kaping pindho min sholati subahi saking sholat subuh, wal maghribi lan maghrib, wal isya ilan isya. Nah, ini diperuntukkan bagi seorang imam ya. Nanti imam disunahkan nanti membaca dengan suara yang keras, yaitu bacaan dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dari sholat subuh, maghrib dan isya. Di rakaat pertama dan rakaat yang kedua pada sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya nanti dianjurkan untuk membaca dengan suara keras, yaitu Fatihah sama surat pendeknya. Terus wa yusirru lan nyamarake sapa musolli fi jami'i sholati dhuhri ing dalem sekabehane salat zuhur, wal asri lan salat asar, wa fir rakaati salisati lan ing dalem rakaat kang kaping 3 min sholatil maghribi saking salat maghrib, wa fis salisati lan rakaat kaping 3 war rabiati lan rakaat kang kaping 4 min sholatil isai saking salat isya. Nah, kalau ini membaca pelan ini diperuntukkan untuk siapa saja, baik imam ataupun makmum, yaitu membaca pelan ketika sholat zuhur dan asar. Itu tidak boleh dengan suara yang keras, tapi cukup pelan saja, baik imamnya ataupun makmumnya ataupun sholat sendiri. Dan juga ketika dalam rakaat yang ketiga dalam sholat maghrib. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Dan untuk rakaat yang ketiga ini membacanya dengan suara yang pelan. Dan juga yang terakhir yaitu pada rakaat ketiga dan keempat pada sholat isya. Paham ya? Membaca pelannya ini di rakaat yang ketiga dan keempat. Terus selanjutnya soal ma mubtilatus sholati. Ma iku opo mubtilatus sholati utawi piro-piro perkara kang batalake sholat. Jadi apa itu perkara atau hal-hal yang membatalkan sholat? Jawab, mubtilatuha utawi piro-piro kang batalake sholat iku arbaatun 4. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 4. Al-awalu utawi kang awal iku al-kalamu gundeman atau ngomong atau berbicara amdan kelawan lejo. Yang pertama, selanjutnya aja nanti keterangannya. Asani utawi kang kaping pindho iku salah harokaten 3 pira-pira obahan mutawaliyatin pira-pira kang nuli-nuli. Asalisu utawi kang kaping 3 iku alaklu mangan wasyurbu lan ngombe. Halaman 23. Arabiu utawi kang kaping 4 iku tarku ruknin ninggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat, au fawatu syartin utawa putus syarat
min syurutiha, saking piro-piro syaratnya sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 4 hal atau 4 perkara. Yang pertama, al-kalamu amdan. Al-kalamu amdan itu adalah berbicara dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Kalau berbicara dengan sengaja itu batal meskipun cuma satu kata. Misalkan iya. Itu kalau kata perkataan yang memahamkan. Kalau perkataan yang tidak memahamkan, 2 kata itu sudah membatalkan. Terus yang kedua, salah suharokatin mutawaliyatin, yaitu 3 gerakan yang berturut-turut. Berarti kalau tidak berturut-turut maka tidak batal. Kalau 3 gerakan secara terus-menerus atau berturut-turut maka membatalkan. Terus asalisu al-aklu wasyurbu. Yang ketiga yang membatalkan sholat juga adalah makan dan minum. Meskipun cuman sedikit. Misalkan 1 tetes air atau ada sisa makanan terus ditelan. Itu termasuk kategori makan dan minum yang membatalkan. Ar-rabi'u tarku ruknin min arkaniha au fawatu sartin min syurutiha. Terus yang keempat yang membatalkan sholat lagi adalah meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat, atau terputusnya syarat dari syarat-syaratnya sholat. Meninggalkan rukun ini seperti baik itu rukun yang berupa rukun qauli atau ucapan, atau rukun fi'li atau perbuatan. Rukun qauli semisal Fatihah, membaca Fatihah itu rukun. Nah, ketika meninggalkan membaca Fatihah nanti dapat membatalkan sholat. Atau yang rukun yang fi'li atau yang pekerjaan, semisal rukuk atau sujud. Nah, ketika ditinggalkan nanti juga membatalkan sholat. Ataupun nanti terputusnya syarat dari syarat-syaratnya sholat. Dicontohkan oleh Pak Kiram, semisal syaratnya sholat itu adalah menutup aurat. Nah, ketika di tengah-tengah sholat nanti ke auratnya terbuka, berarti itu adalah ada salah satu syarat sholat yang tidak terpenuhi atau terputus, yaitu auratnya terbuka. Nah, di situ nanti bisa membatalkan sholat. Lanjut ya, soal ma hukmuman, ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man ruknan ing rukun min arkanis sholati saking pira-pira rukune sholat sahwan krana lali. Sahwan krana lali. Jadi bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat secara tidak sengaja atau lupa. Orang yang lupa atau tidak sengaja meninggalkan rukun itu bagaimana? Jawab, Jim. Yakti nekanono sopoman bihi kelawan rukun idza tadzakkarohu ing dalem nalikane eling sopoman ing rukun. Idza tadzakkarohu ing dalem nalikane eling sopoman ing rukun. Wayas judu lan sujud sopoman lisahwi krana lali. Lisahwi krana lali. Jadi ketika orang ini lupa meninggalkan rukunnya sholat, nanti setelah dia ingat langsung mengulangi atau kembali ke rukun yang ditinggalkan. Misalkan belum Fatihah, nanti berarti kembali berdiri lagi terus membaca Fatihah. Pokoknya rukun yang ditinggalkan itu nanti harus dilakukan lagi atau diulangi. Kemudian setelah itu ketika mau salam nanti sujud sahwi. Sujud sahwi, ngerti ya? Terus lanjut. Soal ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man sunatan ing sunnah sahwan kelawan lali. Sekarang bagaimana ketika hukumnya orang yang meninggalkan sunnah abad secara tidak sengaja atau lupa. Sunnah, masih ingat ya, kemarin itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya sunnah abad sama sunnah hayat.
Yang ini adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Dibuka lagi pelajarannya kemarin. Jawab. Layati ora kena ninggal, ora kena nekani sapa man dia kelawan sunat. Bal yasjudu balik sujud sapa man lisahwi krana lali. Jadi ketika orang ini meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dicontohkan, saya tampil contoh satu, yaitu misalkan tasyahud awal atau tahiyat awal. Itu ketika lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tahiyat awal, kemudian ingat bahwa belum meninggalkan tasyahud, nanti tidak usah kembali ke tasyahud. Maksudnya tidak usah mengulangi tasyahudnya, akan tetapi cukup nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Itu kalau sunnah ab'ad. Sekarang di bawahnya sunnah hayat. Ma hukmu man taroka hayatan. Ma iku apa hukmu man utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man hayatan ing sunnah hayat. Terus bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sunnah hayat? Jawabnya, layati ora kena nekani sapa man biha kelawan sunnah hayat wala yasjudulan ora sujud sapa man lisahwi krana sujud krana lali. Nah, kalau yang ditinggalkan ini sunnah hayat, ya saya ambil contoh satu, sunnah hayat itu adalah mengangkat tangan misalnya, atau yang sendakep, atau membaca doa iftitah, itu adalah sunnah hayat. Atau yang contoh yang bacaan lagi adalah membaca subhana rabbiyal azimi, itu sunnah hayat. Ketika lupa tidak membaca itu, nanti tidak usah sujud sahwi, tidak apa-apa. Ini bedanya dengan yang sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad yang kalau ditinggalkan, semisal tasyahud tadi, itu nanti sujud sahwi. Kalau yang sunnah hayat nanti tidak perlu sujud sahwi. Lanjut ya. Ma iku apa hukmu man utawi hukume wong ajaza kang apes sapa man anil qiyami saking ngadeg fi sholatil mafrudati ing dalem salat al mafrudati kang den fardhuake. Sekarang membahas bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, dalam sholat fardu. Ini bagaimana? Jawabnya, yusolli sholat sopoman jalisan hale lungguh. Wa idza ajaza lan ing dalem nalikane apes sopoman anil julusi saking lungguh. Sholat mongko sholat sopoman muttajian hale wong kang turu miring. Hale turu miring. Wa ina jaza mongko lamun apes sapa man anil ittijai saking turu miring, ya sholat mongko sholat sapa man mustalqiyan hale melumah. Aman naflu ana penutawi sholat sunnah paya juzu mongko iku wenang ayu sholiyahu apa yen to salat sapa apa anak apa yen to salat ing an-naflu ing salat sunat sapa al-qadiru wong kang kuwasa alal qiyami ing atase ngadeg jalisan halil lungguh au muttajian utawa turu miring. Jadi urutan-urutan bagaimana orang yang tidak bisa sholat fardu ya, tidak mampu berdiri, maka yusolli jalisan, maka orang ini diperbolehkan sholat dalam posisi duduk. Posisi duduk ini sebenarnya bebas, mau seperti apa saja duduk boleh. Kan tetapi yang lebih enak itu nanti duduk seperti duduk ketika tasyahud awal. Itu lebih memudahkan nanti ketika rukuk dan sujudnya. Terus wa idza ajaza anil julus sholamut tojian. Terus ketika tidak bisa atau tidak mampu sholat dengan posisi duduk, maka sholat dengan posisi tidur miring, yaitu kayak orang meninggal itu loh. Sholat kalau di sini kiblatnya barat berarti mujur. Yang ngalor ngidul selatan ke utara, terus nanti miring ke barat.
sholatnya tidur miring. Terus wain ajaza anil itija sholat mustalqiyan. Terus ketika tidak mampu lagi atau tidak kuat untuk tidur miring, maka tidur secara telentang atau ya telentang. Nanti kepala menghadapnya ke timur ke barat, bujur arah timur ke barat. Nanti kepalanya dikasih bantal yang agak tinggi. Nanti ketika sujud dan rukuknya pakai isyarah semampunya. Terus di sini tidak dijelaskan selanjutnya. Andai kan dalam keadaan telentang pun sudah tidak mampu, sudah tidak bisa apa-apa, nanti isyarah dengan mata. Dengan mata itu berarti ketika berpindah rukun, misalkan dari mau rukuk berarti kedip mata, berdiri kedip mata dengan isyarah mata. Terus ketika kedip mata pun sudah tidak mampu lagi, nanti menjalankan atau melaksanakan sholat cukup dalam hati. Berarti dalam hatinya kerantek berdiri membaca Fatihah dan seterusnya seperti hanya orang sholat, cukup dalam hati saja. Terus selanjutnya aman naflu faya juzu ayyusalliyahu al-qadiru alal qiyam jalisan au mutajian. Nah, ini yang membedakan antara sholat fardu dengan yang sunat. Kalau untuk sholat sunat nanti diperbolehkan sholat dengan posisi duduk atau tidur miring, meskipun orang ini sanggup berdiri atau melaksanakan sholat sunat dalam keadaan berdiri. Kalau sholat fardu selagi masih bisa berdiri maka wajib berdiri. Kalau untuk sholat sunat ini beda. Ketika mampu berdiri sekalipun nanti diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Akan tetapi dari sisi pahalanya atau ganjarannya itu nanti tetap berbeda. Artinya ketika duduk nanti pahalanya separuh dari pahala sholat yang berdiri. Ketika tidur miring berarti tetap separuhnya pahalanya orang yang sholat dengan keadaan duduk. Seperti itu. Cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau bisa membaca seperti itu nanti nilainya lebih plus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.